Baik, kawan-kawan sekalian, para pejuang di seluruh tanah air, itulah tadi sebagian dari kawan-kawan kita yang hari ini sudah menyatakan bergabung dalam Leader Forum Nasional hari ini. Baik, kita akan kembali ke Mas Ruswanto lagi. Mas Ruswanto, tadi ceritanya bahwa Anda mengalami dua kali kejatuhan, 2003 sama 2005 ya, 2005 sama 2008. Begitu Anda jatuh kemudian, apa yang Anda lakukan? Saya merasa sudah mentok, akhirnya yang saya lakukan adalah cari guru. Siapa sih orang yang bisa ngajarin saya bisnis yang benar gitu, yang bisa benar-benar bisa menghasilkan uang gitu, yang bisa membawa perusahaan ini benar-benar kuat gitu, bukan hanya besar tapi kuat, sehingga kita tenang dalam menjalankan usaha gitu. Jadi caranya apa yang lakukan? Misalnya mencari, kita ikut seminar gitu ya. Yang sebelumnya belum pernah? Belum pernah, sama sekali belum pernah. Kita ikut seminar dan mulai membaca buku gitu ya, dan terus kesana kemari kita ikut acara gitu ya. Dan kita dalam seminar-seminar itu kita juga belum menemukan gitu poin gitu ya, atau pencerahan yang seharusnya saya lakukan sebagai seorang pengusaha. Karena banyakan itu hanya sifatnya memotivasi gitu. Banyakan hanya memotivasi, menyemangati gitu. Yang sudah saya lakukan setiap hari sama sel-sel saya. Oh gitu. gitu. Jadi nggak pas gitu. Kemudian ketemulah tahun 2009 kalau nggak salah itu di Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah, saya diajak teman untuk acara di workshop di sana. Dan ternyata pada waktu itu pembicaranya adalah Bapak Happy Trenggono gitu. Pak Happy ketika itu bicara tamu kalau tidak salah ya? Iya, sebagai tamu waktu itu. Dan saya melihat apa yang dibicarakan itu real, itulah yang saya butuhkan. Itulah yang mestinya saya lakukan gitu. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pengusaha itu bermain, bagaimana kita sebagai seorang pengusaha itu mengontrol usaha kita, memanage, mengatur usaha kita. Oke, pada bagian mana yang membuat Anda paling tersentuh sehingga ini kok saya banget ini disampaikan orang ini? Yang disampaikan pertama adalah mengutamakan diri sendiri, gitu, saving. Yang saya nggak pernah saya lakukan, menabung itu nggak pernah saya lakukan. Jadi yang saya tahu adalah usaha itu harus besar gitu. Uang itu yang masuk untuk tumbuh gitu, untuk perasaan. Tapi begitu jatuh kita kehilangan semua gitu, karena kita nggak sempat nabung sama sekali. Gitu. Mulai di saat itulah kita sudah memastikan, mengalokasikan bahwa sekian harus kita nabung. Itu seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya masuk ke supplier semua gitu. Masuk supplier toh selesai semua mereka bahagia dan gembira dengan kita gitu. Anda menderita. Kita melamun gitu ya. Kita enggak. Kita sudah rubah. Terus dulu saya sebagai seorang pengusaha lupa ya bahwa kita itu owner, seseorang yang harus memutuskan, seorang yang harus memantau. Jadi saya sibuk dengan rutinitas gitu. Maksudnya? Saya lupa bahwa kita harus mendelegasikan gitu ya. Saya tidak sama sekali tidak paham gitu. Jadi hal-hal apa yang bisa didelegasikan di situ pada waktu itu Pak Happy juga sentuh gitu. Jadi bahkan dulu semua mungkin saya gitu loh. Padahal saya punya karyawan, punya tim gitu ya. Bahkan hanya untuk fotokopi sesuatu kadang-kadang juga saya gitu. Jadi bingung kita juga. Jadi justru keputusan-keputusan yang harus kita pikirkan itu justru terlewatkan, sering terlewatkan. Gitu. Dan sehingga disitulah kita termakan oleh rutinitas dan kita tidak sempat berpikir ide kedua dalam sebuah bisnis. Gitu. Jadi kadang-kadang kita sudah kehabisan ide, habislah kita. Gitu. Sementara waktu sudah lewat gitu. Jadi dari 2001 sampai 2008 itu Anda berjalan sesungguhnya seorang sales tapi lebih besar gitu. Ya, kurang lebihnya begitu. Karena ya? Punya masa besar gitu ya. Okay. Itu saja. Jadi kelihatan besar ya, seperti toko kecil tadinya rumahnya, tapi sistemnya masih sistem sebagai usaha yang kecil. Oke. Begitu bisnis berkembang, kemudian kapasitas diri tidak ditingkatkan betul gitu. Sekali. Betul sekali. Okay. Apa yang pertama kali setelah itu Mas, begitu Anda mendapatkan ilmu, katakanlah Anda mendapatkan ilmu dari berbagai kelas bisnis, berbagai kelas yang ada di IBF ya ketika itu Pak Happy. Yang Anda benahi pertama itu apa sebenarnya? Apakah begitu Anda pulang itu Anda langsung melakukan perombakan besar-besaran atau mengadakan perekrutan atau kemudian melepas aset-aset tertentu yang tidak perlu atau apa? Iya.
Yang saya ingat, yang saya lakukan, yang benar-benar itu bisa banyak merubah adalah thinking time. Waktu untuk berpikir. Saya nggak pernah lakuin itu. Karena menurut saya bisnis itu ya seketemu pikiran gitu. Bukan ide jalan. Gitu ya. Itu aja gitu. Bahwa kita benar-benar tidak pernah meluangkan waktu untuk berpikir gitu. Disitulah kita gunakan waktu sebaik mungkin, terutama kita pagi hari kita gunakan untuk berpikir ya, dan bagaimana apa sih yang kita bela gitu. My promise, my goal, terus apa yang harus saya selesaikan hari ini gitu. Nah, itu sangat penting yang selalu saya lakukan. Jadi tahu prioritasnya gitu. Bahwa saya sebagai orang lain itu prioritasnya apa yang harus saya selesaikan hari ini. Dan itu membuat pertumbuhan jelas jadinya. Mana yang harus saya selesaikan, mana yang bisa kita tunda berikutnya. Itu seperti itu. Begitu, dampaknya apa? Dampaknya ke kita alhamdulillah dalam waktu cepat kita bisa punya tabungan cukup banyak gitu. Sehingga rumah sebelah ada yang jual kita bisa beli. Depan juga ada yang jual kita juga beli gitu. Tapi tetap jadi aset bukan liability. Bukan sama sekali karena di situ untuk kantor juga. Rumah sebelah untuk kantor, depan untuk gudang, itu seperti itu. Dan kita juga alhamdulillah juga bisa membeli dengan uang cash gitu sebuah toko gitu, dan kita renovasi sekalian gitu. Yang di gedung Uni ya? Yang di gedung Uni betul sekali. Ya, sehingga kita merasa inilah hasil gitu, bahwa dengan kita berpikir kita akan tahu apa yang harusnya kita lakukan. Oke, Mas Ruswanto. Kalau boleh sebenarnya, dulu kan Anda mengatakan bahwa saya sama sekali tidak pernah menyimpan uang. Saving itu tidak ada dalam rumah saya. Tidak ada sama sekali. Bisnis itu sekenanya. Hari ini sudah bisa saving? Alhamdulillah, wajib. Sebelum supplier harus dipotong dulu. Istri saya ini tugasnya. Saya ucapkan terima kasih ya, istri saya alhamdulillah. Istri saya itu nerima gitu, nerima saya dari dulu. Jadi apa adanya itu diterima, tapi saya yang kurang perhatian barangkali ya, karena fokusnya ke bisnis gitu ya. Itu berapa lama itu tidak perhatian sama istri itu? Wah, lama banget kayaknya. Makanya kayaknya kok kurus itu. Sudah saya kasih suplemen apapun itu tetap kurus. Katanya dari sananya gitu. Oh iya. Ya, tapi kembali bahwa di situ juga kita dengan ketemu ilmu IBF adalah bagaimana kita bisa menghargai keluarga. Itu sangat penting. Itu sangat mengenergize diri saya sendiri, sangat membantu. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya yang itu banyak, Mas, tidak soal aspek bisnisnya saja. Bukan. Ada keluarga, ada pribadi, apalagi sebenarnya. Terus bagaimana giving kita? Kalau dulu giving itu sisa, Bang. Itu sisa ada uang gitu ya kita giving gitu ya. Pokoknya ada sisa kita giving. Sekarang tidak. Sekarang harus 2 bulan sisakan sekian gitu. 2 bulan sekali kita undang kaum duafa, kita bagi, sudah ada jatahnya. Gitu. Jadi sudah bukan pakai uang sisa lagi. Tapi benar-benar sudah kita anggarkan seperti kita menabung. Itu seperti itu. Itu diarahkan ke orang sekitar atau ke ada tempat yang orang sekitar ya, dan juga ada juga yang dari kampung, anak-anak yatim yang kita bina untuk kita sekolahkan. Alhamdulillah, dan itu membuat saya hidup merasa berarti. Saya, istri gitu merasa bahwa kita itu semakin dibutuhkan oleh orang. Jadi kita harus benar-benar semakin sungguh-sungguh untuk berusaha. Pantang menyerah. Seperti itu. Kabarnya ketika ditawarkan jadi ketua RT itu, Anda pun mengatakan ya sanggup. Itu ceritanya gimana, Mas? Saya tidak tahu itu kerjaan dari teman-teman di lingkungan gitu ya. Karena nggak tahu, saya di situ paling muda, Bang. Paling muda umurnya itu di situ. Tapi saya nggak tahu caranya mereka gitu. Tapi biasanya mereka seringnya begitu. Jadi karena apa? Kalau di lingkungan kalau ada kegiatan dan sebagainya itu kita termasuk yang sering support seperti yang itu. jadi bandar lah ya kira-kira. Sering support dalam kegiatan lingkungan dan banyak sekali dan kita senang gitu ya dengan lingkungan, dan lingkungan juga senang dengan kita gitu, saling bergaul. Dan saya tidak tahu pada waktu itu diputusin gitu. Pokoknya ini pilihan gitu. Pokoknya siapapun yang terpilih harus mau. Itu komitmennya. Ya sudahlah, itu diundi gitu, nulis gitu, terus dibacakan.
Tapi biasanya begini, politik itu kan ada momentumnya. Eh, Nah kabarnya kan mungkin Mas Ruswanto juga ada momentum entah buka saluran apa, memperbaiki apalah dulu yang saya dengar. eh, Sehingga orang menganggap layak ini bahwa dia memiliki ilmu bagaimana menyelesaikan masalah ini. karena saya aktif di lingkungan gitu, saya aktif di musola, saya aktif di lingkungan gitu, dan saya senang karena apa? Menurut saya tetangga itu adalah sesuatu hal yang menarik buat saya, karena saya hidup harus dengan tetangga yang enak gitu, dan untuk itu kita tidak pernah menghitung lah untuk kontribusi kita senang gitu, itu seperti itu. Oke Mas, dalam hari ini mungkin seorang Ruswanto sudah berubah banyak. Nah meskipun kita tahu tadi ada quote yang menyatakan bahwa memiliki bisnis besar itu terkadang membanggakan, tetapi memiliki bisnis kuat itu sangat membahagiakan. Iya, Kuat kan artinya pasti ada cashnya. betul. Besar dengan gerai seluruh Indonesia ada plus luar negeri, kalau nggak ada duit cashnya nggak ada artinya juga. Menyesakan, Ternyata itu bukan bisnis, malah masalah. Betul sekali. Nah, ada orang ingin dengar Mas ini Mas. Mendengar ya, saya yakin lah para pendengar kita, pejuang beli Indonesia yang lain yang hari ini sedang menyaksikan tayangan ini, mungkin ingin tahu berapa sih salesnya Mas Ruswanto hari ini misalnya, kalau dihitung omset gitu. Kita untuk sales sih belum besar, cuma menurut kita ya dibanding masa lalu ya jauh ya. Kita sekarang 500 juta per bulan. Setengah miliar Ya, segitu setengah betul. miliar 1 bulan. Oh. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya, ke depan bisa lebih besar lagi. Amin. Sehingga bisa lebih bermanfaat lagi. Oke. Gitu. Mas Ruswanto, di bagian akhir perbincangan kita pada sore hari ini, apa pesan Anda kepada kawan-kawan pebisnis yang lain, terutama mereka-mereka yang mau memulai, baru bahkan memulai? Ya, untuk teman-teman yang baru memulai usaha, supaya lebih efektif dan tidak melakukan pemborosan waktu dan tidak banyak membuang biaya, lebih baik carilah mentor, carilah guru bisnis, karena itu akan sangat membantu, hal-hal yang tidak perlu terjadi tidak usah kita lakukan gitu. Jadi apapun itu ada coachnya, ada gurunya, termasuk main bola juga ada pelatihnya. Orang sekelas Ronaldo, Messi pun tetap ada pelatihnya gitu. Jadi apalagi sebagai pemula ya, jangan malu, jangan ragu untuk belajar gitu, dan carilah mentor bisnis yang benar-benar dia bisa jadi mentor buat kita. Nah, salah satunya adalah kalau menurut saya, karena saya sudah lama ikut IBF ya, IBF ini tempatnya ilmu bisnis. Kalau kita bicara masalah ilmu bisnis, kalau ilmu yang dipelajari di IBF dilakukan, benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh, wah, kalau nggak berhasil kok kayaknya aneh gitu ya. Aneh gitu, kayaknya kurang sungguh-sungguh aja barangkali seperti itu. Insya Allah. Dan yang kedua, yang paling penting adalah restu atau doa dari orang tua ya, dan keridoan dari istri itu atau pasangan itu sangat-sangat penting. Karena dengan keridoan mereka semuanya itu jalan kita jadi lapang. Jadi mudah, dan semua jadi berkah insya Allah itu. Apa yang akan Mas bayangkan, Mas Ruswanto bayangkan yang akan lakukan ke depan untuk mewujudkan misalnya entah menghajikan orang tua sudah barangkali atau gimana? Untuk menghajikan orang tua, insya Allah orang tua nanti berangkat 2017 dan insya Allah saya sama istri sama orang tua saya juga itu 2015 insya Allah. Bulan depan ya? Iya insya Allah. Wah, berarti sebelumnya masih bisa umroh bareng lagi kita kayak. Ya insya Allah mudah-mudahan gitu. Oke Mas, hari ini bagaimana kehidupan anak-anak? Saya Anak berapa? anak 4. Empat. Ya, laki-laki 3, perempuan 1. Saya merasakan setelah umroh kemarin dengan Pak Happy semakin clear saya dan istri gitu. Dan di sana dalam umroh itu banyak sekali pelajaran ya yang Allah ajarkan sama saya, dan banyak sekali nasihat dari Pak Happy tentang kehidupan keluarga, dan disitulah alhamdulillah Allah sadarkan saya gitu, sungguh-sungguh sadar. Sekarang saya mencintai istri saya sepenuh hati apa adanya, saya menerima istri saya apa adanya, dan itu membuat kita kehidupannya enak sekali sekarang. Saya merasa nikmat, saya merasa senang, dan anak-anak alhamdulillah ya kita
nggak ada jarak dengan anak-anak. Kita seneng gitu, anak-anak dengan kita juga semakin akrab gitu, dan mereka selalu merindukan. Kalau kita datang udah tahu mobil itu bunyi gitu ya, mereka langsung nyambut kita. Gitu ya. Yang dulunya nggak pernah terjadi. Jarang sekali gitu. Karena apa? Kita memperhatikan sekali lagi, memperhatikan mereka. Jadi dulu tuh bisnis hanya untuk keuntungan, dan itu tidak pernah membuat kita bahagia dan bahkan mungkin jatuh. Tapi sekarang bisnis itu untuk bisa membuat keluarga bahagia, untuk bisa membantu orang tua gitu, dan juga untuk bisa berpartisipasi untuk umat. Gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Happy, saya selalu ingat bahwa kalau hidup kita, umur kita hanya kita gunakan untuk memikirkan diri sendiri, waduh, betapa sempitnya, betapa pendeknya umur kita di situ. Dan ternyata begitu kita sudah ngurusi orang lain, benar-benar ngurusi orang lain, peduli ya, itu Allah memberikan kemudahan luar biasa dengan kita. Baik, Mas Ruswanto, tapi saya belum terlalu yakin ini. Sebelum saya tanya sama istrinya dulu. Mbak, sini dulu Mbak. Karena nggak ada kursinya, kita berdiri aja. Sini Mbak, sini aja. Mbak Nur Syarifah, inilah istri Mas Ruswanto. Yang dibilang Mas Ruswanto jadi benar nggak sih? Yang Mbak rasakan itu seperti apa? Yang dibilang yang mana ya? Yang tadi dia bilang bahwa dia semakin sayang, istrinya semakin cinta, perubahannya itu demikian besar. Mbak rasakan nggak perubahannya? Alhamdulillah, memang sejak kita umroh kemarin bareng sama Pak Happy, hampir 100% Mas Ruswanto itu berubah. Semakin sayang. Seperti apa perubahan? Orang kan ingin tahu, berubah itu ada kondisi A ke kondisi B. Seperti apa perubahannya? Ya kalau dulu mungkin dia sering marah-marah, sering nggak sabar. Gitu, tapi setelah umroh dia lebih sabar dan pokoknya udah lebih bagus lagi gitu. Jangan-jangan hanya depan-depan teman-teman ini ngomong kayak gini, tapi sungguh kan? Sungguh. Luar biasa. Saya tahu, karena saya sudah berkali-kali di tempatnya Mas Ruswanto dan Mbak Nur Syarifah. Mbak Nur Syarifah, terima kasih banyak telah hadir menemani Mas Ruswanto. Paling tidak kehadiran Mbak Nur ini membuat Mas Ruswanto lebih semangat. Saya lihat, dan ini pun Mbak Nur ini matanya masih berkaca-kaca, pasti nggak bisa dibohongi. Baik, para pejuang Beli Indonesia, kita akan kembali setelah berikut ini. Namun sebelumnya saya mengingatkan dulu untuk Anda yang ingin bertanya, Anda yang ingin menyampaikan apapun keluhan atau apapun yang berkaitan dengan tema kita hari ini, kembali di SMS nomor 0812 7754 7081, dan kita akan break selama kira-kira 30 menit untuk melaksanakan sholat asar. Karena sholat asar yang kita adakan di studio ini sesuai dengan jadwal yang ada di Jakarta. Teman-teman yang ada di luar Jakarta, di Aceh, di Halmahera, di Makassar, sesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan Anda sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pejuang Beli Indonesia seluruh tanah air, kita akan kembali dalam pertemuan atau sesi berikutnya di segmen nanti setelah kita break satu ini, sambil Anda menikmati beberapa tayang berikut ini. Kami akan segera kembali.